Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 20 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in di sini ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi. Halqi itu adalah huruf tenggorokan, yaitu hamzah. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan izhar, jelas bunyi n-nya, tidak perlu kita tahan. Wa in aradtum, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas, yaitu fathah. Maka cara membaca ro-nya ditebalkan, pangkal lidah kita terangkat. Ra. Aradtum. Berikutnya ini adalah pertanyaan hari kemarin ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah idgham mutajanisain, yaitu dal sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Maka cara membaca dal sukunnya adalah masuk atau lebur ke ta, ditekan saja ya. Jadi ini masuknya sempurna, kamil, tidak menyisakan sifat apapun dari huruf pertama, dari huruf dal. Jadi huruf dalnya udah gak kelihatan, langsung ke ta. Aradtum, aradtum, aradtumus. Ini hamzah wasol ya. Hamzah wasol jika di tengah tidak kita baca, jadi ini lewat. Tumus. Huruf sin salah satu sifat yang tidak memiliki lawan yang dimiliki oleh huruf sin adalah sofir, adanya suara desisan seperti suara binatang, seperti suara ular. Tumusib. Kemudian ada hukum qalqalah sugro karena baknya sukunnya asli bawaan dari kalimah ini dan ada di tengah-tengah bacaan. Cara membacanya adalah kita pantulkan baknya ini dengan pantulan yang kecil dan pantulannya dialirkan. Wa in aradtu mustibda. Da mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Terlihat ada alifnya, kemudian didahului fathah. Maka dibaca panjang dalnya 2 harokat. Istibdala zau. Nah, kalau mulai bacanya dari sini ya, ini jadi berharokat hamzah wasolnya. Harokatnya ini kasroh. Kenapa? Karena huruf ketiga dari hamzah wasolnya juga kasroh. Jadi ini istibdala. Istibdala zau. Zau. Ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah, maka dibacanya cukup kita lembutkan saja. Zaujim. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf mim, maka tanwin kasrahnya masuk lebur ke mim disertai bunyi dengung. Jadi ini zaujim masuk ke mim dan bunyi m-nya tahan. Zaujim. Maka ka ada mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya huruf kaf yang barisnya fathah kita panjangkan 2 harokat. Maka nazau. Zau. Ini sama seperti yang di atas, hurufnya adalah
hukumnya adalah harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka kita baca cukup dilembutkan atau dilunakan. Zaujiu. Di atasnya ada tanda waqaf, nama waqafnya lam alif adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti di sini. Jika terpaksa berhenti, misal karena alasan nggak kuat nafas ya, maka berhenti saja, tapi nanti dianjurkan untuk mengulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Maka nazaujiu. Berikutnya di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf waw. Maka tanwin kasrahnya masuk atau lebur ke waw disertai dengung. Jadi bunyinya zaujiu dan tahan bunyinya. Zaujiu, ada suara masuk hidungnya. Nah ini dengungnya dari mana? Dari tanwin. Artinya masuk tanwin ke wawunya ini secara praktek masuknya idgham nakis. Masuknya tidak sempurna ya. Tidak sempurna karena sifat dari huruf pertama masih ada yang tertinggal ya, ada yang terbawa. Zaujiu wa a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan atau ini ada hamzah yang barisnya fathah panjang ya. Jadi ini alif kalau ada harokatnya, pada hakikatnya ini adalah hamzah. Baca panjang 2 harokat saja. Wa atai, ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Wa ataitum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Di sini hurufnya kebetulan hamzah. Maka mim sukun dibunyikan dengan izhar, jelas bunyi M-nya, tidak ditahan. Wa ataitum ihda, da mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf dal. Mad tabi'inya adalah mad tabi'i muqaddar ya, ditulis dalam bentuk fathah yang panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ihdahunna. Berikutnya ada gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara membacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Ihdahunna qil. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang menghadapi huruf to. Maka cara bacanya nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju to disertai dengung. Tapi dengungnya masih sedikit karena to makhrajnya dekat dengan nun. To mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului fathah. Dibacanya to panjang 2 harokat. Qintara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas tanwin fathah. Maka dibaca tebal, pangkal lidah terangkat. Qintara. Apabila berhenti di ra, hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita waqafkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya tanwin fathahnya barisnya jadi 1 jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Ra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in
istibdala zawjim makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.